Halo semua, perkenalkan nama saya Stephen Jordan Zebua dari kelompok 10 yang membahas tentang pewarnaan graf. Saya sebagai penyaji pertama akan membahas tentang pewarnaan simpul. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, sebenarnya dalam pewarnaan graf itu dibagi tiga. Yang pertama adalah pewarnaan simpul, kemudian yang kedua pewarnaan sisi, dan yang ketiga itu pewarnaan ruang atau maksud saya pewarnaan ruas atau sering juga disebut dengan pewarnaan peta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pewarnaan simpul. Adapun definisinya bisa kita baca bersama bahwasannya pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Nah, jadi dari namanya saja kita sudah tahu pewarnaan simpul. Jadi mewarnai simpul graf. Kemudian dalam pewarnaan simpul yang perlu kita perhatikan adalah warna dari dua simpul bertetangga tidak boleh sama atau harus berbeda. Kemudian penerapan pewarnaan graf biasanya ini diterapkan dalam pewarnaan peta atau coloring of graph. Jadi bagaimana misalnya dalam satu provinsi kemudian dipetakan berdasarkan kabupaten kotanya atau sederhananya seperti ini. Satu gambar kepulauan Nias dibagi menjadi empat wilayah, empat wilayah kabupaten satu kota. Nah, di dalam persoalan pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpulnya, selain dengan memperhatikan dua simpul yang saling bertetanggaan tidak boleh sama warnanya, namun kita juga harus mengupayakan atau tujuan kita adalah menggunakan jumlah macam warna yang berbeda itu sedikit mungkin. Jadi semakin sedikit warna yang kita gunakan, maka semakin efektiflah pewarnaan simpul tersebut. Nah, untuk memahaminya kita langsung ke contoh soal. Nah, anggaplah ini suatu pulau, suatu wilayah. Kemudian kita bagi menjadi 8 kabupaten kota lah anggap. Nah, jadi langkah pertama setelah kita menentukan wilayah 1 sampai 8-nya adalah menggambar grafnya. Di setiap wilayah atau titik 1, 2, 3 kita bentuklah atau kita tetapkan simpulnya. Setelah kita tetapkan simpul, karena ini adalah satu wilayah kesatuan, maka otomatis masing-masing simpul harus saling berhubungan. Nah, kita perhatikan di gambar B. 1 kita hubungkan dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya hingga semua simpul itu saling berhubungan. Jadi kita buat sisi sedemikian rupa untuk menghubungkan semua simpul-simpulnya. Nah, setelah kita menghubungkan, kita pisahkan graf yang telah kita bentuk dari gambar A ya. Jadi yang bagian dalamnya kita keluarkan, terbentuklah gambar atau graf C. Kemudian kita lanjut pewarnaan graf. Nah, secara sederhana kita dapat menggambarnya sedemikian rupa. Kita menggambar masing-masing simpulnya, masing-masing nokta atau titiknya itu dengan warna berbeda. Namun tadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengupayakan warnanya sesedikit mungkin agar gambarnya atau grafnya dapat efektif. Langkah berikutnya adalah, pertama kita lihat, misalnya kita mulai dari titik 1 ya, kita gambar atau kita warnai simpulnya dengan warna merah. Nah, kita cari simpul apa saja yang tidak bertetangga dengan
simpul 1. Nah, di sini kita lihat ada simpul 3, simpul 7. Tidak bertetangga langsung ya. Sebenarnya ada lagi simpul 6. Mungkin ini kesalahan kami dalam menggambar. Jadi sebenarnya simpul 6 bisa kita buat warna merah juga karena tidak langsung bertetanggaan dengan simpul 1. Nah, kemudian kita bergeser ke simpul 2. Di simpul 2 itu tidak terhubung secara langsung dengan simpul 8 dan simpul 6. Jadi kalau kita sudah gambar dia jadi merah, ya kita tetapkan di merah saja. Kalau kita gambar di warna kuning, kita tetapkan warna kuning. Kemudian setelah itu kita cari lagi yang belum kita warnai. Ternyata simpul 4. Simpul 4 karena dia bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 2, maka kita cari warna lain, yaitu warna biru. Begitu juga dengan simpul 5 yang bertetanggaan dengan simpul 3 dan simpul 2, maka kita cari warna lain. Di sini kami pasang warna ungu. Nah, itu salah satu contoh ya, pewarnaan graf. Oke, sekarang next. Nah, jadi di dalam dalam pewarnaan graf itu berkembang, ada sebuah proses perkembangan teorema. Nah, ini teoremanya ini berkhusus pada graf planar. Jadi kawan-kawan harus ingat kembali, graf planar adalah gambar suatu graf yang bisa membentuk sebuah bangun ruang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa graf planar adalah graf yang hanya ujung-ujungnya yang berhubungan. Nah, nanti bisa di searching di internet contoh-contoh gambar graf planar untuk mengingat kembali. Jadi di teorema pewarnaan graf, mereka atau para ahli-ahli sebelumnya pernah berdebat dalam penentuan berapa sih bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik sendiri adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan jumlah warna yang paling efektif dalam pewarnaan graf. Nah, di teorema 8.10, bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 6 atau kurang dari sama dengan 6. Jadi pada penelitian pertama, ahli mengatakan bahwa bilangan kromatik pada graf planar itu tidak lebih dari 6. Kemudian setelah terjadinya perkembangan, kemudian kembali diteliti, dicetuskanlah teorema 8.11, di mana bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 5 atau bilangan kromatiknya itu kurang dari sama dengan 5. Artinya dalam menggambar graf planar, kita hanya perlu menggunakan 5 atau kurang dari 5 warna untuk membentuk atau untuk mewarnai graf. Nah, jadi puncak dari persoalan pewarnaan graf ini muncul pada tahun 1976. Nah, di sana para ahli sudah menggunakan bantuan komputer dan mencoba lebih dari 200 jenis graf planar dan terbukti bahwa bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Nah, jadi persoalan ini sering dikenal dengan nama persoalan 4 warna atau 4 color problem. Ya, jadi sampai sekarang kita menggunakan teorema 8.12. Artinya ketika kawan-kawan jumpai graf planar, kawan-kawan hanya membutuhkan kurang dari atau sama dengan 4 bilangan kromatik atau hanya memerlukan kurang dari atau sama dengan 4 warna saja, jenis warna yang berbeda saja. Nah, di sini kami ada contoh penerapan pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
terdapat satu kasus di mana ada 8 orang mahasiswa dan 5 mata kuliah yang berbeda akan dipilih oleh mahasiswa, sehingga bagaimana kemudian administrator atau misalnya di tempat kita di kampus kita sekretaris prodi menentukan jadwal sedemikian rupa agar jadwal mahasiswa itu tidak bentrok di satu mata kuliah. Nah, di sini kami sudah buat tabel, ada sebuah tabel di mana mahasiswa pertama itu akan mengikuti ujian mata kuliah B dan E. Mahasiswa kedua mata kuliah B dan D dan seterusnya. Nah, bagaimana agar kita bisa menentukan jadwalnya? Kita harus membuat dulu kira-kira berapa warna atau berapa bilangan kromatiknya atau berapa warna berbeda yang harus kita gunakan. Artinya warna berbeda ini akan mewakili hari-hari. Jadi berapa hari nanti yang akan kita butuhkan. Ini paling efektif ya, harinya paling cepat itu berapa hari. Nah, begitu kira-kira. Lah, langkah pertama itu kita tentukan apanya dulu, mata kuliahnya. Kita berfokus ke mata kuliahnya agar tidak bentrok ya dengan mahasiswa. Nah, kita asumsikan simpul di sini adalah mata kuliah A, B, C, dan D serta E. Kemudian dari data tadi kita bisa lihat bahwa mahasiswa pertama itu mengambil mata kuliah B dan E. Mahasiswa kedua mengambil mata kuliah B dan D. Mahasiswa ketiga C dan D. Mahasiswa keempat, kita kembali lagi, mahasiswa keempat itu A dan B. Nah, perlu diperhatikan misalnya mahasiswa 5. Mahasiswa 5 itu sama dengan mahasiswa 2 yang mengambil mata kuliah B dan D. Jadi kita tidak perlu 2 kali menggambar sisinya. Itu sudah diwakili. Kita masuk ke mahasiswa keempat, kemudian mahasiswa kelima sama. Dan ini mahasiswa yang pilih AC itu mahasiswa ke-7. Mahasiswa ke-6 sama dengan mahasiswa ketiga mengambil mata kuliah C dan D. Nah, setelah menentukan sisi-sisinya, kemudian kita warnai. Nah, cara pewarnaan simpul pada graf itu yang pertama agar memudahkan kita, itu yang pertama kita lihat derajat simpul tertinggi. Jadi jika ada 2 derajat tertinggi sama, pilih salah satu saja. Nah, di sini kebetulan cuma satu. Kita perhatikan ini ada B ya. Nah, B, kita warnai dulu B. Warna biru. Kemudian kita cari simpul yang tidak bertetanggaan dengan B. B dan C tidak bertetangga. Maka kita warnai C biru. Oke. Ada lagi yang tidak bertetangga dengan biru? Tidak ada ya. Sekarang kita lanjut. Kita ke derajat yang di bawah 3. Ada derajat 2. Karena C-nya sudah diwarnai, maka kita mewarnai yang simpul A. Kita warnai warna merah dengan warna berbeda. Kemudian kita lihat simpul-simpul yang tidak bertetangga. Ternyata A dan D tidak bertetangga, A dan E juga tidak bertetangga. Nah, jadi seperti ini kira-kira hasil grafnya. Jadi dengan kondisi seperti tabel tadi, ada 5 mata kuliah dan 8 mahasiswa mengontrak masing-masing 2 mata kuliah, akan bisa dilaksanakan dalam waktu 2 hari saja. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang pewarnaan simpul pada graf. Nanti tentang algoritma, kemudian pewarnaan sisi dan pewarnaan ruas atau peta akan dilanjutkan penyaji berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa langsung disampaikan ketika perkuliahan tatap muka di pertemuan berikutnya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya ahohu.